Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai penggunaan Research Rabbit. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ilyana Nur Asyifarif Putri dengan NIM E0024209. Perkenalkan, nama saya Amanda Desi Purwanti dengan NIM E00240110 dari Fakultas Hukum Universitas 11 Maret. Perkenalkan, nama saya Francisco Septian Sihotal dengan NIM E0024415 dari Fakultas Hukum Universitas 11 Maret. Yang pertama adalah pengertian apa itu Research Rabbit. Research Rabbit merupakan platform berbasis web yang dirancang khusus untuk pencarian, pengelolaan, dan analisis artikel jurnal ilmiah. Platform ini membantu pengguna untuk mencari jurnal ilmiah secara efisien, merekomendasikan karya ilmiah terkait berdasarkan pencarian, serta memvisualisasikan hubungan antar artikel dan penulis dalam bidang tersebut. Kemudian, fitur-fitur apa saja yang terdapat dalam Research Rabbit? Fitur yang pertama adalah pencarian artikel dengan tema terkait. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk menemukan artikel-artikel dengan tema atau topik penelitian yang serupa dengan artikel yang sedang ditelusuri. Dengan memasukkan artikel tertentu ke dalam koleksi, maka Research Rabbit akan secara otomatis merekomendasikan karya-karya lain yang relevan dengan artikel tersebut. Fitur yang kedua adalah identifikasi karya sebelumnya dan selanjutnya. Research Rabbit menyediakan kemampuan untuk menelusuri karya-karya yang menjadi dasar penelitian tersebut maupun karya-karya yang mengikuti dan mengembangkan penelitian tersebut. Fitur yang ketiga adalah diagram jaringan artikel. Fitur ini menampilkan diagram jaringan yang menghubungkan artikel-artikel berdasarkan penulis, kutipan, dan hubungan yang lain. Diagram ini membantu pengguna untuk menelusuri keterkaitan antar artikel. Fitur yang keempat adalah ekspor dalam berbagai format. Setelah mengumpulkan dan mengelola koleksi artikel, Research Rabbit memungkinkan pengguna untuk mengekspor data koleksi tersebut ke dalam berbagai format standar, seperti IRAS, BibTeX, dan CSV. Selanjutnya adalah keunggulan dari Research Rabbit itu sendiri. Yang pertama, visualisasi jaringan riset, di mana menampilkan hubungan antara makalah, penulis, dan topik dalam bentuk jaringan, serta memudahkan eksplorasi. Selain itu, juga bisa melihat siapa mengutip siapa dan hubungan temporalnya. Yang kedua, penelusuran literatur yang canggih. Di sini, kita bisa menemukan paper yang relevan berdasarkan paper yang sudah dimasukkan yang tentunya rekomendasi berbasis AI, serta cocok untuk menjelajahi topik baru atau memperluas referensi nantinya. Yang ketiga, yaitu kolaboratif. Kita di sini dapat berbagi referensi dengan rekan kerja atau tim, sehingga sangat cocok untuk proyek riset tim atau pembimbingan skripsi dan tesis. Dan yang terakhir adalah ramah pengguna, tampilan modern dan mudah digunakan yang dengan navigasi intuitif atau mudah dipahami. Selanjutnya, kekurangan dari Research Rabbit itu sendiri. Yang pertama, membutuhkan akun dan internet stabil. Tidak bisa digunakan tanpa login dan fitur-fiturnya butuh koneksi internet yang stabil untuk mengaksesnya. Yang kedua, tidak dapat mendapat akses paper penuh. Research Rabbit hanya bisa menampilkan metadata dan link sumber, sehingga tidak bisa langsung mengunduh full text, terutama jika papernya berbayar. Yang ketiga, masih terbatas untuk beberapa bidang. Research Rabbit sendiri lebih kuat di bidang science, teknologi, engineering, dan matematika, tapi belum terlalu optimal untuk di bidang sosial atau humaniora. Yang terakhir, kurva belajar sedikit. Walaupun antarmukanya atau ramah pengguna, namun pengguna baru mungkin butuh waktu untuk memahami cara menavigasi paragraf dan fitur-fiturnya secara efisien. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan dari Research Rabbit. Yang pertama, kita akan dihadapkan dengan dua buah tombol. Yang pertama adalah tombol sign up, yang kedua adalah tombol login. Tombol sign up ini diperuntukkan untuk teman-teman yang belum mempunyai akun dari Research Rabbit, sehingga teman-teman diwajibkan untuk mendaftarkan akunnya terlebih dahulu. Kemudian ada tombol login yang diperuntukkan untuk teman-teman yang sudah mempunyai akun. Berhubung saya sudah mempunyai akun, maka saya akan login dengan tombol berikut.
Baik, kemudian kita masuk ke laman dari tampilan awal Research Rabbit-nya. Di sini saya akan memperkenalkan dua fitur yang sangat penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah New Collection. New Collection ini merupakan kumpulan dari paper atau jurnal yang akan kita cari. Kemudian ada New Category. New Category ini adalah folder di mana ada beberapa collection yang bisa kita isi. Nah, untuk New Category kita bisa klik seperti ini, kemudian masukkan kategori yang hendak kita cari, misal hukum. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Di kategori ini kita bisa menambahkan collection dengan cara klik tombol collection seperti ini. Maka kita bisa mengisi terkait dengan collection yang hendak kita buat, misal terkait dengan hukum perdata. Klik enter, maka akan ada tampilan seperti ini. Kemudian kita bisa mencari jurnal atau papernya dengan cara mengklik tombol add paper seperti ini. Kemudian masukkan kata kunci terkait dengan jurnal atau paper yang teman-teman inginkan, misal terkait dengan law business. Klik search. Maka di sini akan tertera berbagai macam jurnal dan paper yang terkait dengan kata kunci yang teman-teman masukkan. Di sini saya akan memilih salah satu paper dengan cara klik add to collection. Maka akan ada tampilan seperti ini ketika kita sudah memilihnya. Di sini juga ada fitur komen yang memungkinkan teman-teman untuk memberikan komentar terhadap paper atau jurnal yang teman-teman pilih tadi. Kemudian klik paper dan jurnal yang teman-teman pilih. Untuk bisa mengakses dan melihat jurnal atau paper yang teman-teman pilih, teman-teman bisa terlebih dahulu mendownload paper atau jurnalnya dengan cara mengklik tanda PDF seperti ini. Tunggu hingga proses pendownloadan selesai. Ketika ada tampilan atau error seperti ini, teman-teman bisa cari ulang paper atau jurnal yang teman-teman inginkan terkait dengan law business misalnya. Klik search. Pilih paper atau jurnal yang teman-teman inginkan, misal ini dengan cara klik add to collection. Teman-teman juga bisa memilih lebih dari satu dengan cara yang sama, klik add to collection. Maka jurnal atau paper yang teman-teman pilih tadi akan tampil di laman seperti ini. Kemudian klik paper atau jurnal yang teman-teman inginkan, seperti ini misalnya. Nah, kemudian klik PDF seperti ini untuk bisa mengakses dan melihat paper atau jurnal yang teman-teman pilih tadi. Tunggu hingga proses pendownloadan selesai. Maka kita bisa mengakses jurnal atau paper yang telah kita pilih tadi seperti ini. Di sini juga ada fitur similar work yang memungkinkan kita untuk melihat paper atau jurnal yang sama dengan judul atau pembahasan terkait dengan jurnal dan paper yang kita pilih tadi. Di sini juga disertai dengan berbagai macam jenis paper yang sama dengan materi yang kita cari tadi terkait dengan law business. Di sini juga ditampilkan berupa data atau grafik dari jurnal dan paper yang dianggap sama oleh aplikasinya. Kemudian ini all reference. All reference ini merupakan fitur yang memperlihatkan pengguna terhadap siapa saja yang dilakukan sebagai referensi terhadap penulisan paper ini. Paper terkait dengan
Women Business and Law 2020. Maka di sini juga ditampilkan grafiknya. Kemudian Alt Citation. Alt Citation ini juga fitur yang membantu kita untuk memperlihatkan bahwa siapa saja yang sudah menerapkan paper ini sebagai sumber dari penelitiannya itu. Mungkin sekian dari penjelasan saya ucapkan terima kasih. Kesimpulannya adalah ResearchRabbit merupakan platform pilihan yang tepat bagi mahasiswa maupun penulis artikel ilmiah yang memudahkan pencarian referensi artikel-artikel yang akan menunjang kepenulisan karya ilmiahnya.